Halo, halo guys, selamat malam, pace-mace semua. Kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang sehat kita yang membahas perihal geopolitik lokal, nasional maupun internasional. Dan kali ini, segmen kita kali ini kita bersama tokoh pers di Tanah Papua, yaitu Bapak Abdul Muli. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Bapak punya kabar bagaimana? Kabar sehat-sehat. Saya lihat nih Bapak semacam apa? Semakin tambah muda kah? Ya, di hari-hari kemarin itu Hari Dunia Cetak, runtuh langitnya itu kayak tidak punya gambaran, tapi dengan disemangati oleh istri, dia belikan HP, mic, tripod. Oh, ini saya menemukan bukan YouTuber yang seperti yang sudah hebat mungkin, tapi cukuplah kami punya saluran baru Ya. untuk kartu pers, dewan pers ini masih bisa digunakan memberikan informasi-informasi yang secara penafsiran kami atau interpretasi kami sebagai interpretator terhadap persoalan-persoalan yang berkembang itu masih hidup. Ya. Karena hari ini orang tidak pegang koran, sementara 7 mesin cetak saya itu sisa 1 yang berjalan di Nabire. Begitu. Oh. Ya, Papua Pos Nabio ya Bapak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan perjalanan Bapak mendirikan pers di Tanah Papua yang berawal ya kita kan kenal sendiri kan Bapak sebagai salah satu pendiri Cendrawasih Pos di tanah ini. Kalau jejak saya di pers itu dimulai dari saya orang pondok pesantren di Lirboyo. Salah satu ekstrakurikuler pada waktu di tahun 84 itu adalah ekstrakurikuler tentang ada pramuka, ada las, ada menjahit, satunya lagi adalah pers. Nah, dari ekstrakurikuler pers itulah kemudian saya direkrut oleh anak-anak wartawan Jawa Pos Biro Kediri. Direkrut itu bukan langsung jadi wartawan di Jawa Pos, tidak. Tapi pertamanya saya suruh full timer, cleaning service, bikin teh, kopi, ngepel kantor, bikin pembukuan biro Kediri pada waktu itu meliputi Tulung Agung, Blitar, Trenggalek. Nah, itu di tahun-tahun 89. Karena saya tinggal di situ, setelah selesai studi di pesantren Lirboyo tahun 89, saya sudah mengembangkan menjadi koresponden harian Birawa, harian yang kecil di Jawa Timur. Itu dulunya milik Angkatan Darat. Kemudian dipimpin oleh Pak Said. Nah, disitulah saya mulai menorehkan pena sebagai wartawan. Ikut-ikut belajar otodidak langsung dengan teman-teman wartawan yang ada di Jawa Pos itu. Nah, hari itu ya honor 1 bulan itu 34.000. Tapi di zaman itu sudah besar karena waktu saya di pesantren saja wesel dari kampung, dari hasil tani orang tua itu hanya 10.000. Nah, jadi dengan 34.000 per bulan saya bisa bantu adik-adik yang di bawah saya, bisa baku bantu dengan orang tua untuk besarkan adik-adik sekolah. Perjalanannya kemudian ditarik sama majalah Prospek di Surabaya 2 tahun. Untuk di situ saya di bagian foto.
di fotografer. Kemudian majalah itu tutup di tahun 91 akhir. Saya kembali lagi ikut ke Jawa Pos yang di Surabaya. Ada Pak Nadim, kemudian Pak Margiono almarhum, itu yang ya sudah, kok difoto. Nah, kemudian kekosongan di menulis juga saya masuk di menulis di halaman kota. Jawa Pos halaman kota. Sampai pada tahun 93 awal, Jawa Pos mendirikan Cendrawasih Pos di Jayapura sini. Itu gambaran awal seperti itu. Jadi 93 itulah pertama kali pers dalam bentuk yang umum. Karena sebelumnya ada pers yang gereja tipe Irian sama persnya Departemen Penerangan yang dikelola oleh Departemen Penerangan. Seperti itu. Nah, kebetulan di situ saya yang memimpin redaksinya. Sebagai awal 1 Maret itu terbit Cepos 93, media cetak yang sifatnya umum. Ya, ini ada satu hal yang mungkin yang saya mau tanyakan kepada Bapak dengan proses digitalisasi saat ini ya, yang dunia sudah tanpa tembok, tanpa batas. Mungkin saya ada satu pertanyaan yang saya ingin tanya yang dalam diri saya ini terkait buzzer, Bapak. Ini kan hampir sebagian besar ya dikelola oleh orang-orang yang terjun di dunia pers. Tapi melainkan saat ini buzzer ini dipakai sebagai alat kekuasaan toh untuk membenarkan parodi pemerintahan yang kita lihat memang salah dalam hal kebijakan, Bapak. Iya, jadi guys, di konten lalu di persoalan pers channel saya ada memberikan gambaran yang tersisa daripada pelaku-pelaku jurnalistik itu adalah ikut orang menjadi buzzer, itu yang istilahnya semir, gosok sampai mengkilat. Kemudian ada yang masih pakai gaya preman, menakut-nakuti orang supaya dapat uang. Ada juga yang menutup kesalahan dengan istilahnya 86 atau tutup mulut. Ada uang tutup mulut. Tentu saja ini adalah satu pekerjaan yang tidak bagus. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, itu karena bangunan redaksi yang tadinya itu adalah bersifat khusus, karena mediumnya itu adalah medium-medium khusus, seperti cetak misalkan. Seseorang harus beli mesin cetak layak. Dia harus beli tanah, bikin gudang. Dengan modal besar baru dia bisa mendirikan sebuah koran cetak di satu daerah atau di pusat. Dan ini tidak setiap orang walaupun punya uang bisa melakukan, karena pekerjaan jurnalistik itu adalah pekerjaan khusus. Dia punya dinamika usahanya juga khusus. Gitu. Nah, ketika dia hanya jumlahnya tertentu, baik stasiun yang berbasis frekuensi maupun cetak yang berbasis kepada halaman koran, itu kemudian disandingkan atau dibandingkan, kayak lagu itu, disanding-sanding. Ya jelas, ya mesti kalah gitu loh. Karena digital ini setiap orang juga bisa tanpa modal bisa punya akun. Dan itu sejajar. Sehingga siapa yang membangun akun lebih lama dan konsepnya itu juga lebih menarik, di situ sekarang tertinggi. Deddy Corbuzier, kemudian Kompas TV sudah 13 juta gitu. Jadi mereka indikatornya subscribe. Gitu. Karena yang dari pers itu banyak diatur oleh
ketentuan amanat undang-undang. Sementara buzzer ini nggak ada aturan, ini bebas. Paling ujung-ujungnya kena ITE di penjara. Kalau kamu tidak berpihak kepada penguasa kan gitu. Karena penguasa punya alat kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu sekarang konstelasinya. Sehingga pemakaian kekuasaan dengan buzzer itu di satu sisi mungkin kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang sudah disepakati mutlak, yaitu tentang dasar Pancasila, tentang negara kesatuan Republik Indonesia, itu untuk mempertahankan itu ya sah-sah saja. Karena ada juga ideologi transregional dari luar yang masuk untuk mempengaruhi kita. Karena kita punya pengalaman yang lama tentang dulu ideologi komunisme, kemudian kemarin ideologi takfiri. Itu juga perlu dibentengi karena contohnya di Timur Tengah banyak yang menjadi kacau, peperangan. Akan tetapi itu juga tidak boleh untuk akhirnya mengkultuskan seseorang. Akhirnya apapun yang sifatnya kritik itu dibasmi. Itu juga hal buruk. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke seperti itu sebenarnya. Cuma kondisi yang sekarang ini sudah ada di masing-masing orang, apalagi orang mengejar viral itu kadang-kadang juga tabrak-tabrak untuk viral kan begitu. Ini juga kurang sehat juga. Ada yang misalkan konten menceritakan hal buruk prostitusi, kemudian dinarasikan. Ya tapi karena nggak ada yang nangkep, nggak ada aturannya juga, ya jalan aja di ruang ini gitu, di ruang publik ini. Seharusnya di negara dengan falsafah Pancasila itu ada yang layak dan kurang layak kan begitu. Artinya kalau hal buruk itu seperti misalkan prostitusi itu kan pekerjaan tertua yang tidak pernah berhenti dari peradaban dulu sampai sekarang. Tapi kalau dinarasikan kan ya ojo sampai ngono rek kan kalau anak Surabaya kan gitu. Artinya kita yang dari wartawan itu bukan mengejar subscribe, tapi ini adalah saluran di mana banyak orang adanya di sini. Entah nanti diapresiasi atau bagaimana, itu nanti terserah saja. Kita juga tidak perlu harus beli-beli subscribe ke apa, tidak perlu, karena itu kan hanya menipu diri saja. Nah, sehingga apa yang tadi ditanyakan, ketika kekuasaan itu menggunakan person per person, ya sekarang memang keadaan teknologinya memperbolehkan untuk itu. Dia pinjam orang untuk memuji dirinya. Ya seperti itu. Hanya kan kembali kalau rumus dari jurnalistik itu kan memverifikasi apakah itu faktual atau tidak. Ya. Intinya di situ. Tetap untuk berujar benar itu memverifikasi. Kalau di dalam salah satu asas jurnalistik kan cover both side. Jadi dari sebanyak mungkin sudut pandang tinjau terhadap suatu masalah semakin bagus. Tidak hanya dari satu sudut pandang. Makanya saya ada mengungkapkan satu rumus baru tentang hendaknya pers ke depan memasukkan sudut pandang kelogikaan atau mantikia, juga kefalsafahan, terutama falsafah metafisika atau hikmat. Karena Pancasila kita adalah transenden, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya seperti yang artikelnya Rocky Gerung di Prisma, itu adalah artikel terbaik yang disajikan yang belum sempat ada lawannya. Nah, saya sedang membuat satu kanter di mana kan Rocky menganggap bahwa orang dipaksa untuk Tuhan itu Esa, sementara kalau kepercayaan yang Tuhannya banyak bagaimana? Itu tidak bisa, Rocky tidak bisa melihat ketuhanan yang Maha Esa dari
sudut pandang agama manusia kan begitu. Yang paling pas itu adalah ya silakan Pak. Silakan. Ini oke guys. Ini kita lagi mengopi dulu. Pesanan kita lagi datang, jadi kita lagi santai-santai dulu nih. Ya kalau misalnya pers secara filosofi metafisika itu seperti apa Bapak? Saya belum nyampe itu Bapak. Saya belum Iya, nyampe. makanya kan kamu harus duduk. Sebetulnya inti dari metafisika itu adalah orang itu harus mempercayai yang bukan material, yang terverifikasi oleh dilihat atau didengar. Ya. Kan? Kamu punya ilmu jurnalistik. Ya. Ilmu jurnalistikmu itu nggak bisa diverifikasi oleh alat timbang yang ada. Tidak bisa diukur pakai meteran, pakai kiloan. Tapi dia ada. Nah, jadi metafisik itu, ya kalau misalkan kentut bau itu bisa diverifikasi oleh hidung. Ya kan? Ya. Oh ada kentut bau. Gitu. Tapi kalau alat hidungnya ini kamu lagi pilek, sebau apapun kentut itu tidak bisa diverifikasi kan? Ya. Ya, karena tidak mungkin kentut bau kamu verifikasi pakai lidah atau pakai mata, nggak akan ada gitu. Nah, untuk memverifikasi keberadaan yang metafisika, artinya dia ada tapi tidak bisa terindra oleh panca indera baik itu mata, hidung maupun telinga atau diraba. Itu harus dengan pendekatan satu disiplin ilmu yang itu sebetulnya sudah terbangun dari peradaban Yunani. Jadi ilmu ini sudah berumur, kalau sekarang saja kita sudah 20 tambah 23 abad, 2 milenium lebih. Tapi ilmu ini selalu dilawan oleh orang-orang yang hendak mengambil keuntungan dari membodohi manusia. Gitu. Karena dengan ilmu ini manusia bisa cerdas semua. Gitu. Nah, satu contoh misalkan begini. Di dalam kasus Sambo, ibu ini tidak ditahan. Orang menduganya berarti Sambo punya kartu. Yang kalau dia menyanyi, beberapa orang ini akan kena misalkan. Orang mengasumsikan seperti itu. Asumsi seperti itu adalah urusan benak. Itu urusan ilmu logika. Nah, untuk realitasnya, bahwa yang diduga itu adalah real, itu kan butuh pembuktian. Realitas itu butuh pembuktian. Nah, sehingga kita bisa menghubungkan, ini bukan persoalan polisi saja. Di era Soeharto, rejim Soeharto, itu juga menggunakan institusi TNI. TNI-nya tidak salah, hanya dimanfaatkan. Artinya TNI ini adalah satu institusi yang penting. Sehingga ketika zaman PKI, dia juga ditaksir sama PKI. Beberapa orang direkrut oleh Politbiro. Ya terjadilah G30S. Yang dibunuh jenderal, yang membunuh juga kopral. Atau kapten yang setinggi-tingginya. Karena apa? Ini sudah direkrut sama PKI. Jadi fenomena atau pola memakai institusi yang memang dia penting, ya dari dulu. Sekarang mungkin yang sedang dipakai kepolisian. Sehingga kepolisian sekarang sedang, loh kok begini? Ya ini yang nanti kita akan mikir lagi supaya kepolisian jangan dikorbankan. Seperti itu. Nah, metafisika itu akhirnya membaca kepada satu contoh. Ada yang saya tertarik dengan Rocky Gerung soal Pancasila di zaman Soekarno. Itu diidentikan dengan Soekarnoisme, revolusi. Itu harus satu tarikan nafas. Jadi akhirnya mengkultus kepada satu orang. Dan ada undang-undang subversif. Sehingga siapapun melawan ini,
yang dikatakan revolusi tadi, itu berarti musuh. Dia akhirnya ditafsir tunggal oleh seorang. Di zaman Soeharto juga mengalami hal yang sama. Dia ditafsir tunggal, tapi bukan revolusi, pembangunan. Soehartoisme atau developmentisme itu yang dianggap melawan Pancasila, melawan pembangunan, berarti itu musuh Soeharto. Jadi selalu orang mengklaim saya yang murni. Makanya ada istilah di Orde Baru itu murni dan konsekuen. Berarti yang Soekarno ini tidak murni dan tidak konsekuen. Kira-kira begitu. Berebutan Pancasila. Di 22 tahun Soekarno ditambah 32 tahun Soeharto, mereka menafsir Pancasila sesuai dengan kepentingan politiknya. Yaitu Pancasila itu seolah-olah saya yang menafsir lebih murni, yang lain tidak asing. Tapi di situ Rocky Gerung mengkontradiksikan antara sila pertama, sila kedua. Kalau sila pertama menghadap ke langit, sila kedua itu kebenaran yang ada dari humanisme. Itu juga karena dia berkiblatnya dari buku-buku filsafat Eropa, filsafat Barat. Yang sebetulnya antara ketuhanan yang Maha Esa dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu tetap berelasi, bukan dihadap-hadapkan. Saya sedang menulis dialektika pemikiran. Yeah. Tapi itu bagus, artinya di ilmu pengetahuan itu sesuatu yang ini karena dipancing oleh yang ini, harus begitu. Kesempurnaan ilmu pengetahuan itu karena ada dialektika, ada diskursus. Jadi selalu ada bantah-bantahan gitu. Itulah yang membuat menjadi semakin matang. Nah, seperti halnya misalkan pernyataan Pak SBY, pemilu ini nanti akan curang. Orang mengatakan pemilunya saja belum jadi gitu. Tapi bagi yang sudah mengalami ini, misalkan kita menafsir dari sekarang sudah dari 55 sampai besok 2024 itu kan sekitar 12 ya. 12 pemilu kita. Ya. Lembaga KPU itu tidak murni karena dia sudah dilobi-lobi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di partai politik maupun di ini. Ketika penjaringannya saja, jadi KPU yang terbaik Indonesia itu mungkin pemilu 55 sama pemilu 99. Yang hari itu diambilkan semua dari perguruan tinggi. Itu yang terbaik. Tahun 55 ya? Iya, 55 itu fair hitungannya. Dari 12 itu ya 2 itu yang ya kenapa kita kok tambah buruk lagi gitu. Karena rebutan tadi, wajar dia pakai rebutan yang kemarin kita bahas. Kalau sesuatu itu punya harga pasti berebutan. Bikin uang palsu juga semirip mungkin dengan uang asli kan gitu. Iya. Ayo Bapak, silakan minum kopi Bapak. Oke. Hai guys. Terima kasih. Suduk kopi pahit, tapi tidak sepahit kehidupan kita. Kita jalani hari-hari tetap saya penuh cari kemanisan. Gula yang gula aren. Ya. Gula aren itu gula apa? Gula yang dari pohon itu, pohon seperti ya aren itu. Enau ya? Enau. Dia lebih alami. Karena wah itu kalau pohon dari enau itu bisa dibikin jadi miras itu. Ya itu kan tergantung. Kalau di daerah sana namanya sopi Bapak. Ya tergantung orangnya kan. Satu pisau saja kan bisa pakai bunuh, bisa pakai potong sayur kan. Ya. Jadi situlah manusia harus dipersiapkan yang seperti ulasan beberapa hari lalu tentang tugas agama mempersiapkan orang sebagai man behind the gun, sebagai pengguna ilmu dan pengguna teknologi. Karena sekalipun profesor kalau dia secara kelayakan
sebagai manusianya itu belum. Profesor itu kan knowledge. Dan dia bisa jadi koruptor. Kan begitu. Seperti itu. Tapi Bapak, fenomena buzzer ini apa ya? Dia kalau saya lihat itu seperti kayak sarang tawon. Ketika kita menulis sesuatu yang sifatnya mengkritik kekuasaan, ya bukan berarti kita benci pemerintah ya Bapak. Kita mengkritik kebijakannya. Tapi, wah kita diserang tuh banyak sekali Bapak. Seperti kayak saya merasakan tuh saya 1 lawan 100. Ketika di Twitter itu Bapak. Twitter atau Facebook. Ya itu kan begini. Satu contoh misalkan Cokro TV yang di situ ada Denny Siregar, ada Eko Kuntadi, ada Ya. siapa ini yang dosen dari Armando, yang kemarin sempat ditelanjangin itu. Itu belum 2 juta Cokro TV itu. Artinya dia sebenarnya tidak terlalu memiliki seperti Deddy Corbuzier, dia sudah 19 juta. Ya, supaya. Jadi kita juga harus objektif bahwa mereka juga sebetulnya tidak murni, ini pendapat saya ya. Tidak murni digunakan oleh satu kekuasaan misalkan Jokowi begitu. Akan tetapi berangkat dari keprihatinan bersama tentang hari itu di mana Indonesia nyaris disuriahkan. Ya setiap orang kan punya ketakutannya sendiri untuk membentengi negaranya gitu. Hanya ya itu hak mereka lah. Cuma kalau persoalan sekarang ini kan persoalannya dari kalangan yang kemarin muncul seperti 212, kemudian fenomena yang lahir dari 2017 yang itu sebetulnya didesain oleh PKS itu memiliki tenaga yang kuat karena ada face to face di dalam pilpres. Tapi kan dari itu juga orang belajar. Dari cebong kampret orang belajar. Makanya setelah Jokowi dilantik, saya yang tadinya cenderung cebong, saya berhenti di situ. Karena apa? Saat berkuasa dia harus ada pengkontrol. Seperti itu. Harus ada pengkontrol. Memang dari situ beda sekali yang tadinya misalkan saya di Facebook juga bisa di follow oleh 1.000 orang. Begitu saya tidak mendukungnya itu anjlok sampai sekarang masih 30 orang. Gitu. Terasa sekali bahwa ini satu yang kita alami, itu kan sebetulnya seseorang berpendapat di negara yang sebetulnya demokrasi ini negaranya rakyat, pemiliknya rakyat kan, kedaulatan rakyat kan. Hanya semuanya harus terkelola secara baik, di mana tidak boleh ada musuh dari luar untuk mengeraskan apapun. Seperti itu. Jadi sekarang misalkan Jokowi berhenti, buzzer ini dia akan kemana? Kau tidak pernah berpikir itu, ya kan? Dia kehilangan semacam induk semangnya begitu. Pendananya. Bukan pendana, kita tidak harus langsung ke pendana. Di PKS juga pendana besar, sama saja. Sama saja Bapak ya? Sama saja. Cebong juga pendananya besar, kampret juga pendananya besar. Yang sekarang ini kitanya yang banyak ini, mau waras atau tidak. Kan gitu. Sehingga kalau kita ikut rakyat, ya Jokowi itu tadi, dia sebagai rejim lumayan. Ada jalan tol lebih banyak, sehingga mudik itu tidak macet. Ada bendungan-bendungan dibangun lebih banyak sehingga rakyat bisa dapat air untuk ini. Itu saja kalau rakyat, dia tidak pusing dengan yang ini, dengan yang diskursus yang segala macam di luar. Kalau masalah ngutang kan dulu juga ngutang gitu. Terus ada juga yang sebetulnya antara Jokowi dengan SBY itu banyak kesamaan di beberapa irisan ya. Satu contoh misalkan irisan SBY itu presiden pertama yang naik haji boleh kredit 2010. Itu yang juga dipertahankan Jokowi.
Karena dengan haji kredit akan banyak uangnya umat yang mau jalan bisa digunakan untuk pembangunan. Untuk memberangkatkannya per tahun itu bisa pakai obligasi. Gitu. Jadi ada terbantu pembangunan nasional dengan uangnya orang-orang yang mau pergi haji. Sekarang saja antri harus berapa puluh tahun antri. Mungkin anak lahir juga harus daftar sekarang. Karena kalau melebihi usia 65, tidak bisa. Kalau macam saya daftar sekarang, sudah tidak bisa. Karena 10 tahun lagi, saya sudah 65, sudah lewat 65 sudah nggak boleh. Itu kaitannya juga dengan seperti misalkan BPJS, kan dipertahankan juga. Ada kartu tani, apa semua. Jadi menyedot uang sebanyak mungkin dari rakyat. Persoalannya kan kok uang banyak-banyak itu untuk belanja apa saja, apakah belanjanya sudah betul atau belum. Kan begitu. Jadi eksekutif yang terdiri dari presiden, menteri, dan gubernur dengan dinas-dinasnya maupun bupati dengan dinas-dinasnya juga wali kota. Pola membelanjakan ini unsur kepada rakyatnya, yang unsur langsungnya apa? Kan semuanya disedot dari rakyat. Seperti itu. Ini yang kita mengkritisi boleh dong. Seperti itu. Sebetulnya ketika pemerintah sendiri selalu tampil seolah-olah menjadi penyelamat rakyat, karena mereka itu nanti akan butuh suara dari pemilik, dari kedaulatan rakyat. Itu membuat rakyat sekarang ada dalam satu opini yang tidak mandiri. Saya lahir di 60 pertengahan dan sempat hidup di dekade 70-an di Jawa. Masih menjumpai ketika pertanian organik. Nggak ada pupuk. Pertanian itu dilaksanakan secara budaya. Orang mau petik padi saja ada yang pakaiannya bagus-bagus, pakai ani-ani atau alat ini yang bagus-bagus. Jadi kedekatan zaman itu dengan alam, ternaknya juga kerbau banyak, kambing banyak. Itu ketika orang-orang di kampung di Jawa Jakarta belum ramai. Itu saya memotret kehidupan era itu di mana sangat mandiri sekali. Selain makanan pokok padi, saya hitung ubi-ubian saja, masyarakat lebih dari 10 ubi yang mereka simpan untuk bahan pangan. Pernah waktu itu operasi intelijen di zaman Ganepo, 2 tahun tidak panen padi karena hama tikus. Karena tikus itu seperti biologisnya itu, dia gompiokannya itu disebar di seluruh pesawahan di Jawa. Akhirnya apa? Masyarakat tropis itu masih ada kunci untuk bertahan. Ibu saya bilang, masyarakat makan ada satu ubi-ubian namanya ganyong. Sayurnya itu adalah rumput gelang. Mereka bertahan di situ. Beda dengan masyarakat Eropa. Ketika besok Desember Putin tidak kasih gas, mereka mau rorotek, cari ranting-ranting kayu di mana? Semuanya es, tinggal pohon pinus itu penuh es, mau bakar kayu bagaimana? Mereka tidak punya ketahanan seperti masyarakat kita yang pernah kita lalui. Jadi kelemahan kita itu ada kelemahan pada masuknya opini-opini dari layar kaca, sinetron-sinetron, impian-impian hidup mewah, itu yang membuat sakit kepala sendiri, dijajah secara pemikiran. Doktrin. Ya. Dia dihadapkan kepada kehidupan begitu apa? Cara hidup Ya. orang Barat ya.
Padahal orang-orang kota ini jauh rentan dibandingkan orang-orang yang coba di kampung Cipta Gelar di Sukabumi sana. Untuk makan 3 tahun dia sudah punya. Padinya itu sudah ditaruh di leit-leit itu. Dia nggak pusing, untuk dimakan sudah ada. Dan itu untuk bisa mandiri begitu dia tidak membutuhkan seorang menteri pertanian. Tidak membutuhkan ilmu kampus, cukup dengan ilmu kampung. Kan? Sehingga kalau suatu saat mungkin bisa ada satu tokoh membuat satu partai yang platformnya harus beda dengan yang ada sekarang, yaitu itu tadi. Sebenarnya membangun Indonesia karena masyarakat Indonesia ini hampir 80% itu ada di desa. Sebetulnya dengan menyelesaikan desa itu selesai urusan Indonesia. Seperti itu. Cuma sekarang orang desa digiring semua ke kota dengan impian-impian layar kaca atau layar HP itu. Padahal yang saya alami, kota ya memang ya kegelisahan mungkin ada seperti itu. Cuma seperti jalan tanpa ujung. Dan akhirnya kita terjebak ke saling tidak pedulian. Itu yang saya ikuti ya. Seperti saya 90-an di Jayapura, orang masih begitu berkerabat sampai ke sini ini orang semakin sama dengan Jakarta. Oleh guys, Pace-Mace, ini mungkin kita punya diskusi ini semakin hangat. Yang tadi Bapak sebutkan tuh persoalan partai politik ya. Ini kalau yang pernah kita diskusi beberapa hari yang lalu, Bapak pernah sebutkan bahwa Jakarta dan Papua ini terjebak dalam politik simbol. Bagaimana pendapat Bapak jika misalnya benturan politik ini, politik simbol ini sering kali terjadi? Kalau bagaimana kalau orang Papua dibikin partai secara nasional? Ya itu boleh. Lepas Surya Paloh itu kan orang Aceh. Dia punya Nasdem. Ya sekarang kalau Pak Lukas NMB kemudian punya yang seperti Nasdem apa begitu kan sah-sah saja. Tinggal beliaunya mau tidak kan. Iya Bapak ya. Iya. Menarik sekali kalau orang Papua bisa membuat partai secara nasional ya. Iya kan kamu punya anak buah itu HYU juga sempat itu toh Gercin. Tapi mungkin dananya nggak ada sponsor jadi dia agak redup begitu. Artinya itu sah bisa. Dan artinya wajar kita punya itu hak kita. Sekarang ini kan rakyat ini sedang kecewa, para pemilik partai itu duduk sama-sama mengambil semua itu untuk dirinya gitu loh. Kita bisa rasakan semua kemarin dalam saat Covid, mereka tidak muncul. Ruangan tertutup semua pada saat itu, seolah-olah hanya ada satu tafsir. Kan begitu. Jadi kita sama sekali tidak punya alternatif. Untung masih ada Dr. Indro. Dia memiliki dia menyediakan satu second opini. Itu masih untung kita punya dia. Dokter yang ahli virologi itu. Jadi bisa kita ada second opini di situ. Yang lain hanya baku tatoki begitu yang akhirnya capek juga membuat kita capek. Jadi pada saat pandemi itu yang membuat terpukul itu adalah psikologi. Orang yang tadinya kerja tidak bisa kerja, pikiran masuk ke alam mimpi, masuk ini hanya psikologinya kacau. Nah, bagi orang yang tadinya tidak biasa pusing secara batin, dia pusing itu rentan. Apalagi informasi simpang siur apa. Ini artinya kita tidak memiliki satu ketahanan logika. Secara nasional apa? Secara nasional. Nasional ya. Karena di logika itu kita akan ditata pikirannya. Gitu. Satu contoh misalkan ada gambar nih. Gambarnya gambar jamur. Cuma kalau dilihat-lihat itu
asosiasi pikiran kita, jamur yang belum mekar ini, seperti alat kelamin pria. Sehingga kalau kita tampilkan di layar kaca, asosiasi orang akan ambigu. Satu akan tetap berpikir di jamur, satu sudah lompat pikirannya ke benda lain karena miring. Nah, persimpangan pemikiran ini itu kan diselesaikannya oleh harus konsepsi atau tasawur tentang satu subjek itu harus jelas. Kan begitu. Nah sekarang Bintang Kejora saja, menurut Panumberi, dia sudah cek ke Belanda, itu bendera tanah. Dokumennya begitu, menurut Panumberi. Tapi alat negara, institusi Suroyo Bimantoro menafsirkannya itu adalah simbol sebuah negara. Ini kan mempersepsi suatu benda dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Makanya disitulah yang saya katakan tadi, kita masih tasawurnya atau konsepsinya belum jadikan sama. Kalau ada dua orang berkelahi, matahari yang satu bilang panas, yang satu bilang dingin, sampai hanya masuk kantor polisi, baku pukul. Ternyata setelah dicek, yang satu matahari di langit, satu matahari di Mall Jayapura, karena AC banyak di dalam, jelas dingin. Jadi konsepsinya harus dijelaskan dulu ini matahari yang mana. Kita masih berkelahi di situ, di wilayah itu. Wilayah yang ambiguitas. Masing-masing menafsirnya berbeda. Sekarang kita ada Amerika yang kekuasaannya itu menghabiskan orang Indian. Di sebelah selatan juga ada Australia yang kekuasaannya itu juga menghabiskan orang aborigin. Apakah kekuasaan Jakarta juga akan meniru seperti itu? Menghabisi orang Papua ya. Itu yang harus kita perhatikan di situ. Apakah kita sama dengan mereka? Sungguh berat sekali Bapak. Siapapun yang saya berpikir begini, siapapun yang akan jadi gubernur Papua ke depan dan sekarang, ketika berbicara tentang suara asli rakyat Papua, mereka akan dituduh anti merah putih atau OPM. Nah sekarang suara saja kan waktu Gus Dur pernah disuruh mubes sama Kongres. Karena kita ini banyak suku di sini. Kau pikir suku di sini cuma hitung jari? Tidak. Suku di Papua ini lebih dari ratusan. Dari bahasa saja hampir 300 bahasa. Itu penelitian SIR. Nah terus siapa mewakili siapa? Di bagian itu saja orang masih sengkarut. Tapi setidaknya kita harus membaca pakai apa yang kitab suci alamatkan, itu adalah fuad atau hati. Pahamilah dengan pemahaman hati, mengerti dengan pengertian hati, itulah yang disebut metafisis. Jadi di luar ilmu logika, tapi ilmu yang kita sudah verifikasi dengan apa? Dengan hubungan kita secara sosial baik-baik saja dengan semuanya. Bahkan yang ikut di saya wartawan itu ada dari suku dari Serui, ada yang dari Biak, ada yang dari Me. Saya punya popopos Nabire di situ, anak-anak Me full di situ. Bahkan pada jadi PNS karena kenal dengan bupati bisa masuk, bisa survive. Dari Gunung, Lepanus Kogoya, dari semua hampir suku-suku itu ikut di rumah jurnalistik yang kamu juga pernah dulu ada di situ. Untuk apa? Untuk bahwa secara sosial memverifikasi, secara sosial kita nggak ada masalah. Selalu Jakarta yang membuat masalah datang di sini. Ada apa? Ada pesanan apa? Apakah mereka bekerja sama dengan pihak luar yang menginginkan Papua belum diselesaikan?
Bahkan Atau proyek Aceh kemana, pun, bahkan Aceh pun sudah diselesaikan kan begitu. Iya. Iya Bapak, ada kan budaya lokal Papua ya, dengan saya pernah lihat tuh makan sumbang ya. Apa mungkin karena persoalan-persoalan Papua tidak bisa diselesaikan? Apakah ya mungkin kita punya kendala masalah pendanaan? Mungkin kita bisa makan sumbang, ini pikiran saya Bapak toh. Dari seluruh rakyat Papua kita makan sumbang, kita bentuk partai politik untuk perjuangan nasional. Dalam bagaimana kita hidup dalam bingkai negara kesatuan. Kalau untuk seperti Pak Surya Paloh, Iya. kita sudah tidak bicara lokal lagi. Cukup ada satu tokoh yang ya untuk mengatakan kita akan sama-sama dan kita juga akan rangkul juga teman-teman yang ada di provinsi lain, di daerah lain untuk Iya. gabung. Gabung. Kita tidak bisa berbicara dalam sekup atau bingkai lokal. Tidak. Bingkainya langsung bingkai nasional. Artinya kalau Surya Paloh saja bisa punya Nasdem, yang mana dia orang Aceh, Lukas NMB bisa punya apa begitu, yang nanti anggotanya seluruh Indonesia. Oke guys,